Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila, NPM A1A018094, semester 5C, dosen pengampu Bapak Riu Kurniawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksudkan bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jenis-jenis bahan ajar seperti bahan cetak, berupa buku dan modul. Kemudian ada bahan ajar dengar berupa audio, serta bahan ajar pandang berupa audio visual, serta ada bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material. Mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar? Guru harus memiliki bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran, tuntutan pemecahan masalah belajar. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar berikut. Bahan ajar disusun dengan tujuan 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi guru diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. 3. Memperkaya karena dikembangkan dengan penggunaan berbagai referensi. 4. Menambah khasana pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. 5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya diri kepada gurunya. 6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Lalu, adapun manfaatnya bagi peserta didik, yaitu kegiatan pembelajaran lebih menarik, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Kemudian, prinsip pengembangan. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Lalu, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Mencapai tujuan ibarat naik tangga. Setahap demi setahap akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Bahan ajar dengan audio seperti kaset, radio piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang dengan audio visual seperti video compact disc dan film. Bahan ajar multimedia interaktif ini seperti CAI atau Computer Assistant Instruction, compact disc atau CD, dan bahan ajar berbasis web. Adapun teknik penyusunan bahan ajar, analisis kebutuhan bahan ajar meliputi analisis SKKD, indikator, analisis sumber belajar, analisis pemilihan dan penentuan bahan ajar, serta penyusunan bahan ajar cetak memperhatikan susunan tampilan, bahasa yang mudah, penguji pemahaman, mudahan dibaca, stimulan, materi instruksional. Hal ini membuat adanya syarat dalam penyusunan bahan ajar. Adapun syarat tersebut adalah memberikan orientasi terhadap penalaran teori dan cara penerapan teori dalam praktik, memberikan latihan terhadap pemakaian teori dan aplikasinya, memberikan umpan balik tentang kebenaran itu, menyesuaikan informasi dan tugas sesuai tingkat awal masing-masing peserta didik, membangkitkan minat peserta didik, menjelaskan minat peserta didik, menjelaskan sasaran belajar kepada peserta didik, serta meningkatkan motivasi peserta didik, menunjukkan sumber informasi yang lain. Bahan ajar dapat ditinjau dari segi kemenarikan dan penggunaan bahasa. Adapun ciri bahan ajar yang berkualitas yaitu 1. Dapat menarik perhatian. 2. Membangkitkan motivasi belajar. 3. Membuat ilustrasi yang menarik. 4. Penggunaan bahasa yang jelas. 5. Adanya keterkaitan dengan pelajaran yang lain dan terhindar dari konsep yang sama-sama. Adapun tahapan
pengembangan bahan ajar meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek dasar yang menjadi acuan pemilihan bahan ajar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. 3. Memilih bahan ajar yang sesuai dengan butir pertama. Memilih sumber bahan ajar. Kemendiknas 2008 menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, bahan ajar. Kedua rujukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar dimulai dari identifikasi standar kompetensi, identifikasi kompetensi dasar, identifikasi indikator. 2. Reliabilitas atau kehandalan. 3. Maintainabilitas atau dapat dipelihara dan dikelola. 5. Ketepatan pemilihan jenis pengoperasiannya. 6. Kompatibilitas dapat diinstalasi dan dijalankan di berbagai hardware atau software yang ada. 7. Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi. 8. Dokumentasi program media yang lengkap. 9. Reusabilitas atau sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain. Berdasarkan aspek desain pembelajaran, faktor-faktor yang mempertimbangkan pengembangan pembelajaran elektronik ialah sebagai berikut. 1. Kejelasan tujuan pembelajaran. 2. Relevansi tujuan pembelajaran dengan kurikulum. 3. Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran. 4. Ketetapan penggunaan strategi pembelajaran. 5. Interaktivitas. 6. Pemberian motivasi. 7. Kontekstual dan aktualitas. 8. Kelengkapan dan kualitas materi tujuan pembelajaran. 9. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. 10. Kedalaman materi, kemudahan untuk dipahami, kejelasan uraian, konsistensi evaluasi dengan tujuan, ketetapan alat evaluasi, pemberian umpan balik dan hasil evaluasi. Sedangkan berdasarkan aspek komunikasi visual, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar pembelajaran elektronik yaitu 1. Komunikatif, sesuai dengan pesan yang dapat diterima sejalan dengan keinginan dan sasaran. 2. Kreatif dalam ide, penuangan gagasan. 3. Sederhana dan memikat. 4. Audio, narasi, sound dan efek, background musik. 5. Visual dan perwajahan tipografi warna. 6. Media bergerak, animasi film. 7. Layout interaktif atau ikon navigasi. Pengembangan suatu bahan ajar harus dianalisis dengan kebutuhan siswa. Adapun alasan pengembangan bahan ajar itu perlu dilakukan berdasarkan ketersediaan bahan yang sesuai tuntutan kurikulum. Artinya bahan belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Karakteristik sasaran, artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran. Karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, geografis, maupun tahapan perkembangan siswa. Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah dalam kesulitan belajar pada diri siswa. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai. Peserta didik serta digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi, fungsi bahan ajar dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan pendidik, yakni untuk pedoman bagi pendidik dalam memberikan materi dan menghemat waktu belajar. Sedangkan bagi peserta didik, bahan ajar dapat berfungsi sebagai alat belajar tanpa harus menggantungkan diri terhadap pendidik atau guru. Jadi, dalam pengembangan bahan ajar, seorang calon guru atau seorang guru harus mengerti betul bagaimana penerapannya kepada lingkungan sosial atau karakteristik siswanya, sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan pengembangan bahan ajar tersebut. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan materi pengembangan bahan ajar dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.